Dengan menggunakan truk, massa yang berjaga berupaya menghalangi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya di Gudang Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Jurusita PN Surabaya yang datang ke lokasi sengketa pun sempat tidak dapat melaksanakan eksekusi setelah massa memilih bertahan di depan pintu gerbang gudang. Kericuhan pun pecah setelah puluhan personil kepolisian membubarkan barikade massa. Massa terlibat saling dorong dan keributan dengan polisi. Eksekusi ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan setelah seminggu sebelumnya gagal dilaksanakan karena adanya perlawanan dari massa termohon eksekusi. Pengadilan Negeri Surabaya telah kami bacakan, dan untuk pada hari ini kita hanya melanjutkan untuk mengosongkan dari barang-barang maupun bangunan yang berada di objek eksekusi. Pembuktian di pengadilan negeri, di tingkat banding, tingkat kasasi, semua menyatakan bahwa memang tanah ini adalah sah milik dari Wijaya, yaitu orang tua dari klien kami. Eksekusi yang dilakukan PN Surabaya akhirnya berhasil dilaksanakan setelah polisi berhasil membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir massa di depan lokasi eksekusi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami awali iNews siang dari kecelakaan maut antara mobil jenis City Car dan truk di Jalan Tol Balmera, Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Seorang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi dan satu penumpang lain mengalami luka parah. Dari rekaman kamera pengawas mobil, tampak sebuah mobil jenis City Car berwarna kuning dengan berkecepatan tinggi tiba-tiba menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya. Usai menabrak, mobil pun terpelanting dan akhirnya berhenti. Mobil mengalami rusak parah di bagian depan mobil. 3 penumpang mobil yang semuanya perempuan terluka parah. Salah satunya bahkan dalam kondisi terjepit dan meninggal dunia di tempat. Menurut polisi, mobil berwarna kuning melaju dari arah tol Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menuju pintu tol Amplas Medan. Saat di lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 29/400, mobil tiba-tiba menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil mengantuk. Karena terlalu kencang, ya mungkin terlalu kencang, tidak bisa dikemudikan oleh supir mobil Honda tersebut sehingga menabrak dari belakang, sehingga mobil Honda Agria tersebut terpelanting. Untuk kepentingan penyelidikan, baik mobil dan truk diamankan di Mapolsek Patumbak, Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Kita ke Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, di mana seorang gadis menjadi korban begal payudara yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Diduga pelaku sengaja berkeliling di wilayah kos putri dan mengincar para mahasiswi. Rekaman kamera pengawas berdurasi 25 detik ini menunjukkan aksi seorang begal payudara di Jalan Talasa Lapang 2, Kecamatan Rapocini, Makassar. Dalam rekaman CCTV, nampak korban sedang mengunci pagar rumah saat pelaku melintas. Tak berselang lama saat korban naik ke atas motor, pelaku berbalik arah dan langsung meremas payudara korban. Usai beraksi, pelaku langsung tancap gas kabur. Sementara korban terguncang dan menangis histeris di depan rumah. Warga yang sedang mau keluar, terus ada yang bapak yang pakai masker, tidak diketahui nomor DD motornya juga tidak kentara, nomor berapa nomor platnya, langsung begal payudaranya. Warga menduga pelaku sengaja berkeliling di kawasan kos putri dan mengincar para mahasiswi sebagai korbannya. Atas kejadian ini, korban telah melapor ke polisi dan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang ibu penjual serta ibu pembeli bayi yang baru berusia 4 bulan. Ibu kandung bayi mengaku nekat menjual darah dagingnya sendiri karena butuh membeli ponsel dan ongkos pulang kampung.
Polres Labuan Batu menangkap seorang ibu berinisial PNH berusia 18 tahun yang menjual bayinya sendiri yang berusia 4 bulan. Polisi juga menangkap seorang ibu lainnya berinisial KN berusia 30 tahun yang membeli bayi laki-laki seharga 4 juta rupiah. Pembelian bayi ditangkap di Kecamatan Merbau, Kabupaten Labura bersama bayi laki-laki yang dibelinya. Sementara ibu kandung bayi ditangkap di Kabupaten Tapanuli Tengah di kediaman orang tuanya. Menurut pengakuan PNH, ia nekat menjual bayinya untuk mendapatkan biaya pulang ke kampung halamannya serta untuk membeli ponsel. Pada tindak pidana tersebut didapat keterangan dari saksi sehingga ditetapkan Korunisa Alis Acil selaku pembeli bayi dan Putri Nauri Dauruk selaku ibu kandung menjadi tersangka. Selanjutnya dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap. Saat ini bayi laki-laki yang berusia 4 bulan ini telah diserahkan kepada kakek dan neneknya di Tapanuli Tengah untuk diasuh. Sementara kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Siang. Ribuan motor pegawai pabrik sepatu di Kecamatan Pabedilan, Cirebon, Jawa Barat terendam banjir luapan sungai Cisanggarung. Akibatnya motor para pegawai mogok, sementara perusahaan menghentikan aktivitas dan memulangkan seluruh karyawan. Air luapan sungai Cisanggarung memasuki area parkiran motor di pabrik sepatu di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Derasnya aliran air ke lokasi parkiran yang lebih rendah membuat ribuan motor pegawai yang terparkir tak bisa diselamatkan. Antrian panjang pegawai pun terjadi di pintu keluar parkiran di tengah rendaman banjir. Ketinggian air mencapai 80 cm, semakin menyulitkan proses evakuasi motor. Awalnya surut terus tambah tinggi. Sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Nah, sempat tinggi nggak di parkiran ini, Mbak? Sempat berapa senti? Nggak tahu, guys. Kalau sekarang sampai selutut sih. Petugas gabungan bersama pihak perusahaan berjibaku mengeluarkan seluruh kendaraan yang terjebak banjir. Sementara perusahaan menghentikan aktivitas kerja dan memulangkan seluruh karyawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai Gunting meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu pagi. Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kademangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Meski ketinggian banjir cukup signifikan, namun warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan sejak sore sampai malam tidak berhenti, jadinya sungainya meluap dari Sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? Sekitaran 70-80, kalau luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih. Ini memang sering terjadi banjir Ya, Ibu? sudah langganan. Hampir banjir. Banjir setiap musim penghujan. Banjir terus? Banjir. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam pemukiman warga agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Masih seputar banjir pemirsa, di mana sejumlah wilayah di Kota Mojokerto terendam banjir.
Bahkan ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Sebanyak 4.503 warga terdampak banjir yang melanda 4 kelurahan di 3 kecamatan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Mojokerto dan sekitarnya hingga membuat aliran sungai meluap dan menyebabkan banjir di beberapa titik. Bahkan ketinggian air di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Mojokerto mencapai 40 cm. Banjir pun membuat aktivitas warga lumpuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait banjir di Mojokerto, Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami rekan Solahuddin. Ya, selamat siang rekan Solahuddin, silakan dengan laporan Anda, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Prisa dan seluruh pemirsa. Saat ini saya berada di dapur umum untuk penanganan banjir di Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari dari Kabupaten Mojokerto. Kondisi saat ini dari penyebab tanggulnya jebol Sungai Sadar, ada 4 desa yang terendam banjir di wilayah kabupaten, di antaranya Ngerame, Kedung Gempol, Jotangan, dan Salen. Dari 4 desa tersebut yang kondisi paling parah berarti di Desa Ngerame, rata-rata ketinggian air mencapai 80 cm. Bahkan sampai siang ini proses evakuasi masih dilakukan oleh para relawan dan tim BPBD Kabupaten Mojokerto agar warga yang bertahan di dalam rumah itu langsung dievakuasi untuk keluar. Begitu kondisi update pagi ini, Brisa. Lantas sejauh mana ketinggian air saat ini? Apakah sudah mulai surut atau seperti apa? Saat ini yang paling parah berada di Desa Ngerame, karena Desa Ngerame ini posisinya paling rendah dari 4 desa yang berada di tepi aliran Sungai Sadar, sehingga mulai tadi malam air mengalir semua ke Desa Ngerame hingga ketinggian 70 sampai 80 cm. Begitu, Pria. Baik, berapa banyak korban yang terdampak, singkat saja? Jadi saat ini sekitar 1.000 lebih warga mengungsi dari rumah masing-masing karena ketinggian terus bertambah, tetapi sudah ada penanganan dari dinas terkait untuk memenuhi kebutuhan makan yang dilakukan oleh para relawan untuk sarapan pagi, makan siang, dan sore. Hingga siang ini juga masih banyak juga warga yang bertahan baik di rumah ataupun di tempat pengungsian di balai desa dan masjid serta tepi-tepi tanggul untuk menghindari tingginya banjir. Demikian, Trisa. Baik, terima kasih rekan Solahuddin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Puluhan warga saling dorong saat berebut membeli paket beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kericuhan terjadi saat warga menyerobot mobil yang memuat beras dari Bulog setempat. Kericuhan terjadi saat warga berebut hendak membeli beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga yang tidak sabar ingin mendapatkan beras murah menyerobot mobil Bulog pengangkut beras. Salah seorang warga yang berusaha mengambil karung beras sempat dituduh sebagai pencuri. Padahal warga ini mengatakan sebelumnya telah membayar beras tersebut. Ditangkap dia katanya siapa tersebut curikan harga beras cuma 110 itu. Sudah di store tadi. Sudah kasih ibu itu, tapi saya sudah ambil kembali nih uang. Bagaimana biar dia kita katanya pencuri, tangkap dia katanya. Siapa tersebut curi beras itu? Ya jangan sampai karena kan mereka ambil kita tidak pastikan, mereka nyolong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah kalau kerumunan orang banyak begini. Itu kejadiannya seperti yang sekarang ini. Karena banyak orang, ada pengambilan tanpa sepenangkan. Setelah diatur petugas, antre beras murah kembali tertib. 4 ton beras yang disediakan Dinas Perindak setempat ludes tidak sampai dalam 1 jam. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Sepekan menjelang masuknya bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, kenaikan harga bahan pokok terjadi mulai dari pasar eceran hingga pasar grosir. Sepekan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok terus merangkak naik. Di Pasar Pringgan dan Pasar Petisah, Kota Medan, cabai merah yang sebelumnya seharga Rp40.000 kini naik menjadi Rp54.000 per kilogram. Selain itu, harga telur ayam yang semula Rp44.000 naik menjadi Rp50.000 per papan. Sedangkan ayam potong naik dari Rp37.000 menjadi Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini terus meningkat selama 3 hari terakhir. Udah 3 hari nih, biasanya 40 aja. Biasanya kenapa Pak? Biasanya kenapa? Stok di kandang PT kurang. Iya, makanya dibatasi. Di Pasar Grosir Sayur kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pedagang mengeluhkan naiknya sejumlah bahan seperti cabai dan bawang. Mereka terpaksa menjual bawang merah dengan harga grosir Rp27.000 dari semula harga Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga grosir Rp43.000 kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Bahkan pedagang memprediksi harga cabai rawit bisa menembus harga Rp55.000 per kilogram jelang bulan Ramadan. Kemarin 43, 45 paling tinggi, sekarang 50. Menjelang Ramadan ini akan ada kenaikan lagi atau bagaimana, Pak? Ya biasanya ada kenaikan, bisa mencapai 55 lebih nanti. Terjadinya kenaikan harga di tingkat pedagang grosir ini pastinya akan berimbas pada naiknya harga barang di tingkat pedagang pengecer yang ada di sejumlah pasar tradisional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara, Pramono Putra, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan bagaimana pantauan harga bahan pokok di ibu kota? Sudah tergabung bersama kami rekan Hadisti Arifa di Pasar Pampang, Jakarta Selatan. Selamat siang rekan Hadisti, silakan dengan laporan Anda. Seperti apa pantauan harga-harga kebutuhan pokok saat ini? Ya, selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Betul sekali memang bahwa terjadi kenaikan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, salah satunya juga di ibu kota Jakarta. Di Pasar Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ini juga terpantau sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan bahkan cukup signifikan. Untuk telur ayam ini mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni saat ini dibanderol seharga Rp32.000 per kilogramnya. Tentunya ini merupakan angka yang cukup tinggi karena normalnya biasanya telur ayam ini hanya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Kemudian selain telur yang juga ikut mengalami kenaikan juga ada minyak goreng, di mana untuk minyak goreng curah saat ini per kilogramnya dibanderol seharga Rp17.000 per kilogramnya. Sementara untuk yang kemasan ini bisa mencapai di Rp32.000 untuk satu kemasan. Lalu juga ada kenaikan ini juga terjadi pada gula pasir yang saat ini dijual dengan harga Rp18.000 per kilogramnya. Lalu untuk tomat dan juga kentang ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di mana untuk tomat sendiri per kilogramnya ini dijual seharga Rp30.000. Lalu untuk kentang ini berada di kisaran Rp22.000 per kilogramnya. Selain itu juga terkait menjelang bulan Ramadan, tentunya banyak permintaan akan daging sapi sehingga daging sapi ini juga cukup mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di mana untuk daging sapi per kilonya ini dibanderol seharga Rp140.000, di mana sebelumnya ataupun normalnya harga daging sapi ini hanya berada di kisaran Rp120.000 per kilogramnya. Kemudian juga sementara itu untuk harga beras sendiri meskipun sudah sempat ataupun mengalami penurunan, namun harga beras ini masih tergolong cukup tinggi karena untuk harga beras sendiri untuk yang medium ini berkisar di harga Rp14.000 hingga Rp16.000. Lalu yang untuk premium ini bisa mencapai di Rp18.000 per kilogramnya. Sementara demikian, Prisa. Terima kasih rekan Hadisi atas laporan Anda. Ternyata harga kebutuhan pokok ini masih mengalami kenaikan, termasuk beras juga masih cukup tinggi ya.